Ya. Baik, kita segera akan coba mendiskusikan sambil juga menunggu nih Mas Rizal Nova Mujahid dari Drone Emprit, peneliti seniornya, yang juga akan mengulas dan mengupas ya sebetulnya lalu lintas perbincangan netizen atau warganet ini terkait dengan fenomena viralnya podcast antara Indah G dan juga Coki Pardede yang menuai beragam komentar. Walaupun kalau melihat ada yang masih ada positif loh, bahkan terkaget saya. Ini masih ada aja yang respon positif ya, walaupun lebih banyak kehujatan dari netizen coba kepada mereka tanya, berdua. mungkin narasumber yang ada di studio yang saat ini sudah di samping kita, tahu ini. Siapa ini kira-kira ya? Sudah hadir di studio Ustadz Hilmi Firdausi, pendakwa dan juga pegiat media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rifi. Tetap megang handphone ya? Tetap megang handphone. Pantau terus. Temanya ini. Pantau terus. Dan juga sudah hadir bersama kita, sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Nah, ini nanti yang akan memperlihatkan bagaimana silakan. tone di media sosial. Kayaknya banyakkan rujakan netizen ya kepada Coki Pardede dan juga Indah. Mas Nova boleh diinfoin dulu apa yang ditangkap oleh Drone Emprit setelah gitu ya. Ini ramainya nggak cuma di satu platform doang, bahkan beberapa platform akhirnya juga berkomentar terkait hal ini, nggak ada empatinya. Kemudian ini kan sudah genosida di Palestina, mereka bisa tertawa terbahak-bahak begitu. Ya. Jadi memang perbincangan itu sangat ramai di semua platform. Semua platform. Tapi kami cuma mengambil dari sampel dari Twitter, Facebook, dan Instagram. Twitter memang yang paling banyak sekali perbincangannya. Itu kita ingat ada 2 hari ini ya. Indah sama Coki itu menjadi trending topik di Twitter. Oh, trending dia ya? Iya, trending topik di Twitter. Perbincangannya sendiri di Twitter setidaknya kalau yang mengandung kata Coki dan Indahnya saja itu ada 768 mention. Tapi kalau interaction ya kita lihat dari semua kanal ini lebih dari 47.000 interaction, 47.000 lebih. Jadi meskipun kalau dilihat dari sini ini artinya yang nge-tweetnya elit-elit sedikit gitu ya. Kebanyakan adalah elit-elitnya. Influencer-influencer besarnya, interaksinya, retweetnya, reply-nya itu sangat tinggi sekali. Itu yang ngebuat perbincangan ini menggelinding di semua platform. Awalnya di X, di Facebook, dan Instagram, dan seterusnya. Nah, tapi ternyata juga yang bikin saya kaget ternyata positif 8%, positifnya. Ini siapa yang komen positif dengan hal seperti ini? Kebanyakan. Agak aneh ya. Enggak juga. Kalau mengingat standpoint netizen Indonesia dan sikap resmi negara kita itu kan cenderung lebih mendukung Palestina ya, kemerdekaan Palestina. Harusnya hujatan pasti banyak ya. Itu artinya ya posisi kita di situ. Dan ketika Coki Pardede dan Indah G ini menyampaikan sesuatu yang bertentangan gitu dengan ini publik, dengan rasionalitas publik, dengan suasana batin publik, belum lagi disampaikan dengan cara yang lucu gitu ya. Mereka beberapa menganggapnya lucu loh. Beberapa yang positif itu menganggapnya berani menyatakan pendapat, lalu menyampaikan suara minoritas karena ada juga yang tidak mendukung Palestina kan. Lalu sosok yang lucu dan menghibur. Jadi ada yang melihat itu sebagai sebuah masih ada yang kayak gitu ya. Tapi 8% ya tadi ya kalau saya. Hanya 8% atau sekitar 1.000 saja. 1.000-an mention. Kalau yang 83% perlu kita sensor nggak? Banyak sekali yang harus kita sensor. Yang paling banyak memang insensitif ya. Insensitif karena di sana kan ada genosida, ada penderitaan rakyat Palestina. Dan itu gambarnya, narasinya kuat sekali di Indonesia. Udah viral kemana-mana juga. Dari hari pertama mereka melakukan pembombardiran Gaza, itu kan kita lebih dari 6 bulan ya. Dan berapa jumlah anak juga yang harus meregang nyawa kan. Iya. Dan gak berhenti juga support terhadap Palestina. Tidak berhenti, tidak berhenti di Indonesia saja, ternyata kan ke semua negara. Jadi itu yang paling banyak adalah cacian, makian, hujatan, dirujak betul. Lalu diangkat juga kontroversi yang pernah direview kembali, diangkat lagi tuh. Coki Pardede pakai baju kuning. Nah ini Ustadz Hilmi. Dan juga pemain media sosial pastinya kan, pegiat media sosial. Termasuk yang rujak. Pertanyaan. Status saya simpel sekali, engagementnya 427.000 lebih. Iya. Apa itu? Saya bisa begini. Terserah apa kata kalian. Nyatanya aksi boykot telah menyebabkan gerai kopi itu merugi ratusan triliun.
Ya, lanjutkan boikotnya kawan, your boycott matters, saya bilang gitu. Untuk 2 orang ini saya malas komentar. Teman-teman pasti udah tahu bagaimana rekam jejaknya. Nggak caci maki, sudah melihat sendiri. Buat hashtag lah ya. Iya. Jadi memang satu, mereka tuh empati sekali. Terlepas apa omongannya tentang gerai kopi, tapi tertawanya itu kan seperti melecehkan dukungan kita terhadap para pelaku genosida. Boleh saya katakan dukungan pemerintah juga kan begitu kan? Kan? Iya. Dan yang kedua, saya lihat banyak di komen di segala macam platform, ini lucunya di mana sih? Mas, di mana lucunya Mas? Kok sampai ketawa ngejengkang begitu ya? Ketawa sampai begitu. Itu lucunya di mana? Jadi itu membuat kita lebih nggak simpati sama mereka. Ada satu dari mungkin ini yang satu orang atau satu akun dari 8% ini nih Ustadz nih. Kan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Betul, tapi kan itu juga dilindungi oleh negara loh. Iya, tapi kan kita kan negara timur ya. Itu tone deaf sekali, kelihatan banget gitu loh. Kenapa harus mereka tuh melakukan dialog dengan area pinggir jurang seperti ini yang sangat sensitif. Ya kita kan sudah pemerintah kita, Presiden, Bu Retno, Menlu semua sudah support total untuk masalah ini. Kenapa harus dibahas dengan cara-cara yang cari panggung kali Ustaz, cari pansos viewers, juga, betul. cari followers baru dengan cara dihujat gitu, bikin kontroversi. Ada yang gitu. menikmati rujakan Mas ternyata. Kalau kita kan dirujak stres, akun matian komen gitu ya. Ada kalangan ya. Ada yang menikmati. Semakin tinggi engagementnya semakin senang mereka. Viral diundang kemana-mana. Tapi kalau Ustadz Hilmi sebagai pegiat media sosial memang mencermati di medsos ini ada yang kayak gitu-gitu ya? Banyak Pak. Jadi kan medsos ini orang yang penting viral ya Mas ya. Penting viral. Ada 2 caranya kan. Buat prestasi dan buat sensasi. Yang prestasi ini susah nih. By vote kan. Ya, ya udah sensasi aja lebih gampang. Yang penting viral, diundang kemana-mana ngetop ya dapat cuan juga. Oke, Ustadz Hilmi juga kita minta juga Ustadz mengulas juga karena katanya Ustadz juga ada literasi juga ya terkait dengan upaya perlawanan Zionis Israel ini ya, khususnya mungkin di jagat internet dan media sosial. Usai jeda, kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi. Udah gak sabar saya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, berkaca dari kasus Indah G dan juga Coki. Sebenarnya kan kita bisa ya sebagai konten kreator memilih mana-mana konten yang bisa mengedukasi masyarakat. Jangan hanya melihat, tadi Ustadz mengatakan ada 2 nih, prestasi dan sensasi. Mau cepet ya sensasi, tapi kalau dari Ustadz sendiri memang ada literasi atau edukasi yang diberikan juga kepada followers, kepada pengguna media sosial lainnya. Ya, kalau saya masalah tadi sensasi dan prestasi itu selalu saya gaungkan. Jadi viral itu bukan segalanya. Hari ini kan orang menganggap viral itu nomor 1 supaya ada kemudahan-kemudahan masalah ya ujung-ujungnya cuan lah gitu ya. Disampaikan buat apa sih antum terkenal tapi dengan cara-cara yang seperti itu, apalagi menyinggung masalah ini gitu yang sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi Mas Evi, Mbak Rati, ini perang itu tidak cuma berlangsung di Palestina, di Gaza, di Rafah ya. Perang opini terhadap Zionis itu berlangsung di seluruh dunia. Dan memang itu sudah terjadi di seluruh dunia. Israel itu mengeluarkan dana besar untuk melakukan hal itu, untuk propaganda. Istilah mereka menggunakan istilah hasbara. Termasuk di Indonesia? Iya, hasbara itu artinya sama propaganda. Pakai bahasa Hebrew dia. Artinya sama mempengaruhi juga, cuma pakai bahasa yang lebih soft mungkin ya, eufemisme begitu ya. Nah ini budgetnya besar sekali. Sama mereka kan punya buzzer tuh namanya. Mereka main buzzer gitu juga. Ya, Jewish Internet Defense Force. Sudah kayak IDF kan tentara militernya. Ya ini tentara internetnya, tentara dunia mayanya mereka punya dan mereka meng-hire banyak influencer di seluruh dunia. Dan buang duit besar-besaran di situ. Ya, jelas. Karena untuk mempengaruhi seluruh dunia, Mas. Terpetakan nggak Indonesia? Saya langsung tarik ke Indonesia. Yes, of course. Kalau digali itu banyak sekali influencer kita yang diundang ke sana untuk menggambarkan Israel tuh yang humanis, tentaranya nggak begini begitu segala macam. Itu berarti yang positif tentang itu jangan-jangan ini ya diposting di sini oleh mereka. Jadi bikin tonton yang khusus pro Israel. Iya, gitu. Iya. Itu termasuk di antara komen-komen di status saya tentang Coki dan Indah itu yang ngomong begitu pasti terafiliasi ke mereka. Ya, setiap cuitannya, setiap reply komennya itu semua cuan tadi ya. Cuan. Mas Nova, komentar-komentar netizen warganet plus 62 ini kan ya udahlah ya, kalau dibilang rujakan, cacian, hujatan dan lain-lain.
ada nggak kemudian yang memention, kalau tadi kan katakan review ya, kejadian-kejadian masa lampau gitu. Tapi ada nggak yang sudah ibaratnya tuh yang sampai menguliti gitu loh ibaratnya? Yang menguliti sebenarnya banyak sih ya. Banyak, bahkan beberapa saya lihat ada juga yang menyebarkan informasi pribadi, meskipun itu informasi lama tuh. Informasi lama diangkat lagi. Untungnya banyak yang mengingatkan, sehingga itu kemudian dihapus. Mengingatkan biar nggak UU ITE gitu jadi panjang atau gimana? Udah pasti itu, sudah pasti. Informasi pribadi, karena itu kan sensitif ya. Kita di media sosial, saya kira sangat keras untuk mendukung, untuk menghalangi hal seperti itu ya. Informasi pribadi segala macam, semua yang tidak terhubung dengan kasus, dengan orangnya itu ya janganlah disampaikan di publik ya, kasihan. Itu. Lalu menanggapi yang tadi tuh tentang bazarnya berapa Israel. Banyak sih atau ada nggak sih di Indonesia ini yang terafiliasi atau katakanlah terindikasi terafiliasi dengan Israel. Kalau kita ngelihat dari awal ketika kita pernah ada boykot dari Indonesia yang sangat besar itu ya. Ada juga perlawanan-perlawanannya dilakukan di media sosial. Dan itu dilakukan oleh, kalau kita petakan tuh di SNA-nya itu akan kelihatan mereka ini sebenarnya kelompok atau akun-akun yang dekat dengan siapa. Dan ketika berbicara Israel, kita trace back dalam sekian tahun ke belakang, itu akan bagaimana tonnya. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Ustadz juga, aktivitas itu, project atau narasi untuk mendukung Israel itu dilakukan tidak hanya di media sosial, tapi juga di media offline-nya ya. Ada yang diundang ke Israel beberapa dalam bulan ini saja kita ada yang influencer besar juga. Ada influencer besar beberapa kali malah. Yang nama-namanya saya kira kalau di media sosial udah sangat familiar sekali ya. Begitupun beberapa tokoh juga ya dari beberapa agama, Ustadz, bukan cuma agama Islam aja, beberapa tokoh juga diundang. Dalam 1 bulan ini setidaknya saya ngelihat ada 2 kali pertemuan dengan petinggi-petinggi Israel. Satu lagi yang satu yang terakhir itu kan yang ramai, yang sebelumnya nggak ramai. Jadi apa kita curiga kemudian sebenarnya memang jangan-jangan ada upaya untuk seperti yang dikatakan Ustadz tuh, untuk propaganda atau untuk mendukung Israel di berbagai tempat, tidak hanya dari para intelektualnya, tapi juga di media sosial. Dan kalau di media sosial itu lebih ramai. Paralel mereka tuh. Paralel, ya kan? Di darat dan di udara. Oke, baik. Ini terakhir singkat saja mungkin kita sebelum kita menyudahi diskusi pagi ini, Ustadz, tanpa menyebut merek atau brandnya gitu. Atau jangan-jangan juga brand-brand ada juga yang mengkampanyekan Zionis gitu ya. Terlacak nggak oleh Ustadz? Kalau sampai berani mempublish terang-terangan gitu mereka support sih kayaknya nggak cari mati itu. Gitu kan. Enggak mereka publish saja sudah kedetek sama netizen gitu kan. Ruginya kan ratusan triliun segala macam begitu ya. Ya, tapi yang saya lihat sekarang mereka bermain lebih soft. Di antaranya apa? Mereka buat supporting buat Palestina, ganti merek, segala macam gitu ya. Dan kita lihat karena sudah sejak Oktober nih ya, serangan itu kan ya sampai sekarang sudah berarti sekitar 9 bulan. Ya netizen kita sudah mulai agak melemah nih. Yang tadinya kenceng sekali buat ngeboikot, pelang-pelang ditawari diskon 70%, goyah juga tuh mama gitu kan. Nah, ya, jadi memang segala macam cara mereka lakukan gitu kan ya. Jadi ya teman-teman semua boikot kita itu sangat berpengaruh, matters. Ya, lanjutkan boikot. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi dan juga Mas Nova, terima kasih atas waktunya.